Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kali ini saya mencoba membuat video tutorial tentang R, ya, how to analyze our ethnobotanical data in R. Bagaimana cara kita menganalisis data-data kuantitatif etnobotani menggunakan R. Nah, kali ini kita menggunakan R Studio saja, mungkin akan lebih mudah jika dibandingkan kalau teman-teman menggunakan R Base atau RGUI. Ya, karena apa? Karena di R Studio sudah banyak fasilitas yang mempermudah user, ya, istilahnya user friendly seperti itu, untuk menggunakan R. Prinsipnya sama sebetulnya. Oke, pertama kita akan menggunakan menggunakan paket etnobotani R, ya, etnobotani R untuk menganalisis data kuantitatif etnobotani. Nah, terlebih dahulu kita siapkan dulu data set kita, ya, data dari eh, pengkoleksian data kita di lapangan itu kita sesuaikan dengan data set seperti ini yang mungkin sudah direkap di file Excel, gitu ya. Ada tiga variabel utama, yaitu di sini informan, kemudian spesies name, nama spesies, dan yang tiga dan seterusnya, kolom tiga dan seterusnya itu adalah kegunaan dari masing-masing spesies atau tanaman tersebut. Gitu. Ini kita bisa memodifikasi, ya. Yang kita modifikasi hanya use-nya ini, ya. Tetapi kalau dua kolom utama sebisa mungkin tidak diubah, tetap informant seperti itu, dan SP under dash name. Karena di fungsi-fungsi yang di paket etnobotani R nanti sudah defaultnya sudah seperti ini. Kalau kita mau, kalau ini tidak seperti ini, maksudnya kalau di data kita itu informan jika di responden misalnya, SP name nama tumbuhan misalnya, kita harus masuk ke fungsinya terlebih dahulu. Kita edit kode-kodenya di fungsinya. Seperti itu. Nanti yang akan terpanggil responden atau tadi nama informan gitu dan nama tumbuhan misalnya seperti itu. Tapi lebih baik ya kita ikuti aja yang format default dari paket etnobotani ini, yaitu informan kemudian SP ada dash name. Yang di sini kegunaannya boleh kita edit itu. Misalnya kegunaannya apa nih? Sebagai tanaman obat misalnya. Obat, pangan, bahan bangunan, acara ritual misalnya. Atau untuk apa lagi nih? Tanaman peneduh dan lain sebagainya. Monggo sesuai dengan kegiatan penelitian kita. Ini juga bisa kita gunakan, misal kita studi etnobotaninya spesifik di etnofitofarmakologi misalnya, atau etnobotani yang berkaitan dengan tumbuhan untuk pengobatan yang berkhasiat obat seperti itu. Jadi nanti di sini tetap informan dan spesies name, kemudian use-nya ini adalah nama penyakit yang diobatinya. Misalnya apa ya, sakit penyakit apa kulit, kita kategorikan penyakitnya. Penyakit kulit, penyakit tulang, penyakit apa hati, jantung atau apalah monggo ya. Seperti itu. Masuk angin, kembung atau apa penyakit dalam, monggo kesal. Bebas nama penyakitnya atau kategori dari kelompok penyakitnya apa. Kemudian kalau dataset seperti ini kemungkinan kita tidak bisa menggunakannya jika studi kita itu tingkatannya spesies. Studi kita tingkatannya spesies, yaitu di sini misalnya hanya satu spesies saja, maka susah untuk kita ini ya. Mungkin kita hanya dari informan yang berbeda tok itu, cuma tidak bisa membedakan dengan spesies lainnya. Kalau tingkatannya genus, oke, monggo misalnya genus bambu gitu ya. Nah, jenis-jenis bambu apa saja di sini masing-masing kegunaannya apakah sama atau tidak seperti itu bisa. Oke. Nah, kita lanjut. Kita siapkan dulu datanya. Tadi ini kolom pertama informan, kemudian kolom kedua SP name, dan kolom berikutnya adalah kegunaannya. Ini data saya belum selesai. Oke, belum saya edit. Nggak apa-apa untuk contoh aja, sekedar contoh. Nah, yang diisikan di sini adalah 0101, ini data biner. 0 itu no,
satu itu yes, no, yes, yes, no, yes, no. Misalnya contoh di sini pegagan. Ya, pegagan oleh Mbah Basri disebutkan bisa dijadikan sebagai tumbuhan pangan, bahan pangan ya karena di sayur ya, dibuat sayur untuk lauk makan. Kemudian bisa juga untuk obat. Ini makanya kita di kolom pangan dan obat itu kita kasih skor 1, 1 seperti itu. Pengobatan luka misalnya. Kemudian dia tidak bisa pegagan ini tidak bisa untuk kayu bangunan misalnya. Basri tidak menyebutkan kalau pegagan bisa dijadikan sebagai kayu atau bahan bangunan. Ya iyalah, pegagan nggak punya kayu, ya, nggak berkayu. Makanya di sini 0. Peneduh ya juga enggak lah, kecuali pegagan raksasa. Nggak ada kali. 0, 0, dan seterusnya. Ekonomi itu kalau dia di budidaya, kemudian dipanen, hasil panennya dijual untuk mendatangkan uang, untuk pendapatan seperti itu. Nanti berfungsi ekonomi dan seterusnya. Ternyata menurut Mbah Basri, pegagan tidak. Tapi mungkin juga menurut informan yang lain, pegagan itu juga bisa dijadikan untuk sumber pendapatan atau ekonomi. Ya, menurut informasi dari informan atau responden yang lainnya. Bisa saja, kalau memang demikian nanti di ekonomi kita beri skor 1. Karena ada juga yang memberikan informasi bahwa pegagan ini banyak yang mencari. Gitu. Kemudian orang-orang yang mencari pegagan dalam jumlah banyak itu, karungan biasanya, karung-karungan banyak, itu dijual ke ya ke pabrik herbal gitu ya, pabrik-pabrik jamu atau ya memperoleh uang dari itu, maka di sini dapat skor 1. Nah, yang penskoran pemberian skor di sini itu hanya kita menyesuaikan informasi dari informan yang bersangkutan sini. Gitu. Oke, ya. Saya kira Bapak Ibu semua sudah paham masalah ini. Oke, kalau sudah tersimpan di sini sebagai file datasetnya sudah siap, nanti kita lanjut ke R. Oke, kita pakai yang R Studio. Di sini di R Studio sudah disediakan banyak sekali menu-menu, sehingga kita bisa langsung menggunakannya. Tidak terlalu bingung kalau seperti di R GUI, mungkin kalau bagi pemula agak bingung gitu. Nah, untuk bisa memasukkan dataset berupa file Excel itu, kita perlu paket. Kita install dulu paket atau package, banyak sebetulnya ya, ada read XL, ada write XL, ada XLX dan lain sebagainya, banyak, tetapi banyak yang dipakai juga, kita pakai aja read XL. Read XL ini klik dan install. Ini baru mau install read XL. Kalau koneksi internetnya lancar, installnya cepat. Loh. Oh, ini baru mau. Nah, iya benar. Kalau internetnya kurang lancar, lama. Nah, kalau sudah sampai warnanya sudah agak merah, di sini sudah ada warna hitam tulisannya, itu berarti sudah sukses ya. Di sini ada tulisan package read XL successfully unpacked. Itu artinya sudah selesai diinstal, ya sudah bisa. Tapi ini belum bisa kita gunakan. Kita harus ini baru dimasukkan ke R gitu. Paket ini baru diambil dimasukkan ke R, tapi belum bisa kita gunakan kalau belum kita panggil gitu ya istilahnya, kalau belum kita siapkan. Nah, bagaimana caranya menggunakan paket yang sudah terinstal? Nah, kita tinggal panggil dengan fungsi ini library, nama paketnya apa, dalam kurung nama paketnya ini sudah dari XL, tinggal enter atau tulis saja, kemudian tutup kurung. Kalau di bagian atas ini kita hanya enter saja, maka nggak masalah, tidak akan terrunning di bagian R console di bawahnya. Tetapi kalau kita letakkan di sini misalnya, kemudian kita pencet Ctrl Enter, Ctrl dan Enter, nah dia nanti akan merunning di sini di bawahnya di R console ini. Selain dengan memencet Ctrl Enter, kita juga bisa memencet Run di sini, klik Run di sini. Oke. Nah, kalau sudah library read XL ini sudah, di sini sudah ada warning package will under version sekian-sekian. Karena saya menggunakan
R versi 4.054, jadi di sini keluar warningnya 4.05, but it's okay, tidak masalah untuk Read XL yang terbaru ya. Kalau kita mau ingin yakin lagi ya kita ketik lagi library ini tadi dan run, bisa tidak masalah, ini sudah tidak muncul warningnya lagi. Oke, kemudian kita masukkan dataset Excel tadi ke sini dengan cara file, klik file di sini pojok kiri atas, kemudian pilih import dataset. Ini kelebihannya RStudio, kita sudah disediakan menu-menunya, tidak terlalu bingung ya, jadi kita tinggal ya klik aja seperti itu. Berbeda dengan kalau RBase atau RGUI yang kemarin kita melakukan pengenalan R itu, kita harus tahu kodenya gitu ya, untuk bisa kode atau fungsinya, bukan kode ya, fungsinya ya, komennya, perintahnya untuk memasukkan dataset itu. Nah, kalau di RStudio di RStudio kita tinggal file, kemudian import dataset. Kemudian, nah ini dataset yang akan kita masukkan ini file extensionnya apa? Bisa berupa text.txt itu, atau berupa dari Excel, atau dari data SPSS juga bisa, dari program statistika lain seperti SPSS, Stat, SAS, atau Stata itu juga bisa. Dan yang kali ini kita pakai yang from Excel. Klik Excel. Nanti akan mengarah kepada di mana filenya itu. Jadi file atau URL-nya kita klik browse. Dataset tadi yang berupa file Excel itu kita taruh di mana? Kita panggil di sini browse. Punya saya sebenarnya saya taruh di data D, kemudian di R. Etnobotani Purwosari. Nah, kalau kita mau manual menuliskan fungsinya, perintahnya adalah seperti ini. Ya, Etnobotani Purwosari sama dengan ini, bla 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 bla, seperti itu. Nah, ini kita bisa nggak usah sampai ke view ya. Nanti kalau ke view ya bisa sih nggak masalah kita kalau mau lihat datanya seperti apa. Nah, blocks, kemudian kita import. Ini Etnobotani sudah masuk ke sini. Otomatis nama filenya dijadikan sebagai nama objeknya di sini, yaitu Etnobotani Purwosari. Diambil dengan fungsi read Excel seperti ini. Jadi selain kalau dari RGUI atau selain kita menggunakan file dataset itu tadi, kita bisa menggunakan fungsi ini, ya fungsi ini. Kemudian di mana letaknya direktori file kita itu di mana? D itu drive D dengan cara penulisan seperti ini ya. Tanda petik drive-nya di mana, D misalnya, atau E atau C, monggo tergantung filenya ada di drive mana. Kemudian titik 2 slash R itu foldernya tadi, slash nama filenya. Kalau foldernya banyak ya mungkin slash-nya banyak. D titik 2 slash data slash S3 biologi slash etnobotani, seperti itu monggo. Tergantung di mana lokasinya. Oke, ini adalah filenya, datasetnya, view di sini. Kita tadi di sini ya tinggal klik ini, otomatis dia akan membuka tab baru. Nah, kita tadi yang kosong di sini. Ini kita bisa pastekan di sini tadi yang kita import itu. Oh, ini ya langsung ke sini ya. Harusnya copy paste kemudian bisa di sini. Jadi oke lah. Nah, kalau kita ingin tahu data kita sudah masuk atau belum, tadi sudah ada di view, ini view dia akan keluar. Kemudian kita juga bisa menggunakan function head misalnya. Function head Etnobotani Purwosari ini. Kemudian kita klik run atau control enter. Nah, dia nanti di sini akan terlihat 6 baris data pertama, 6 baris data pertama dari dataset kita. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Informan, species name, pangan, obat, hias, dan seterusnya. Kalau
objek etnobotani Purwosari ini dirasa terlalu panjang, teman-teman bisa menggantinya dengan cara mengcopy objek ini yang berisi data ini ya dengan nama yang lebih ringkas atau lebih pendek. Saran saya seperti itu. Jadi nanti tidak terlalu lama mengetik. Caranya mudah. Misalnya kita akan membuat objek baru dengan nama etnobot. Misalnya etnobot pasti sama dengan etnobotani Purwosari. Sudah seperti ini ya. Kemudian kita kontrol enter. Kita sudah punya data etnobot yang isinya sama persis dengan ini. Kalau tidak percaya, silakan kita ketik lagi head seperti itu, head tapi etnobot. Kontrol enter. Nah, isinya sama persis. Oke, kita sudah memasukkan datasetnya di R. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menginstal paket etnobotani R-nya, etnobotani R. Kembali ke kotak yang ada di sebelah kanan bawah ini, kemudian klik install. Nah, oh ya, di sini ketika ini juga salah satu keunggulan RStudio dibandingkan dengan RGUI, karena ketika kita akan menginstal package baru, ketika kita akan menginstal paket baru, otomatis si RStudio ini akan mencarikan CRAN, ya, CRAN atau repository di mana ada paket tersebut. Berbeda halnya kalau di RGUI ya. Kalau di RGUI kita harus memilih repository atau CRAN mirrornya sendiri secara manual, kemudian baru memilih paketnya. Dan belum tentu paket itu ada di CRAN yang kita pilih tadi. Seperti itu. Kalau di RStudio sudah akan dicarikan, asalkan online gitu ya. Nah, ada dua macam cara sebetulnya kalau mau menginstal paket itu. Kalau online ya kita pilih repository CRAN ini, ya. Tetapi kalau offline, artinya kalau offline itu sebelumnya teman-teman sudah mengunduh, ya, sudah mengunduh paketnya yang berupa .zip atau .tar.gz di komputer kita, ya. Kemudian kita mau kerja secara offline, baru paketnya kita pilih secara manual dari paket-paket yang sudah pernah kita unduh sebelumnya dan kita simpan di komputer kita. Kalau saya lebih memilih yang online saja hari ini ya, online saja, jadi nggak perlu unduh-unduh secara manual dulu. Oke, kemudian kita ketik di sini etnobotani R. Biasanya sih ya, sudah langsung tersarankan paket yang bersangkutan gitu. Nah, kita tinggal klik, pilih, kemudian install. Oh, sudah pernah saya install sebelumnya. Oke. Tapi is okay kalau sudah pernah kita diminta untuk milih salah satunya, karena dikhawatirkan crash gitu ya. Tapi kalau apa namanya versinya masih sama, saya kira nggak masalah. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti sudah terinstall. Kita tinggal ketik. Oh ya, untuk di RStudio ini kalau kita belum yakin dengan fungsi-fungsi yang akan kita runningkan di sini, kita bisa ngetiknya di bagian atas dulu sini. Kemudian diedit kalau ada yang salah gitu. Tapi kalau kita sudah yakin ya langsung aja ketik di bagian bawah sini. Misalnya tadi library etnobotani. A. Ini etnobotani R, paketnya sudah siap kita pakai. Oke, kemudian kita sudah bisa menganalisis data kuantitatif di etnobotani menggunakan R. Nah, analisis apa saja yang akan kita pakai ini menyesuaikan dengan penelitian etnobotani kita, monggo. Nah, di sini ada yang difasilitasi oleh paket etnobotani R, banyak ya. Misalnya ada use report atau UR per spesies. Nah, mengapa
saya sarankan untuk menggunakan R, karena belum tentu ketika kita menggunakan rumus ini, kemudian menuliskannya secara manual sendiri di Excel, belum tentu formula kita itu tepat atau benar gitu ya. Selain itu juga ketika kita menggunakan formula di sini secara manual one by one, kemungkinan ada human error ya. Kalau data kita banyak gitu, kalau data kita kurang dari 10 sih mungkin tidak masalah. Nah, kalau data kita banyak ratusan gitu, kalkulatornya jari-jari kita bisa ini ya jumbo ya, keriting nanti ya. Ini ditambah ini, dikali ini ditambah ini, wah sampai ke spesies ke I dan penggunaan ke I seperti itu. Nah, karena itu dengan menggunakan paket etnobotani di R, rumus atau formula ini sudah dimasukkan ke dalam fungsi, ya sudah dimasukkan dalam function-function yang terkodekan di bahasa R-nya itu. Gitu. Sehingga kita tinggal pakai fungsinya itu saja. Caranya cukup mudah pemirsa, ya. Di sini untuk mengetahui use report ini adalah total penggunaan ya, total nilai guna, total penggunaan jumlah tiap spesies itu yang diinformasikan oleh semua informan. Gitu. Nah, di sini kita pakai fungsi ini aja, mudah sekali. U besar, R besar, S kecil, kemudian dalam kurung. Nah, ini formatnya seperti ini nih. Nah, ini kita tinggal copy paste ini saja. Ctrl C, kemudian kita masuk ke RStudio, Ctrl V di sini, pastekan di sini. Nah, ini kemudian nama etnobotani data kita tadi apa? Nah, misalnya di sini sudah saya ganti etnobot. Perlu diingat di R itu case sensitif gitu ya. Jadi kalau misalnya fungsinya itu tulisannya U besar, R besar, S kecil, ya harus sama persis seperti ini. Karena kalau kita menuliskannya U kecil, R kecil, S besar atau S kecil, berbeda dengan yang di sini, maka fungsi itu tidak terkenali, tidak ada fungsi. Tidak bisa. Nah, ini kalau sudah selesai etnobot seperti ini, tinggal Ctrl Enter. Nah, ini sudah running, sudah kita peroleh nilai UR masing-masing tanamannya. Kopi memperoleh nilai 11, pegagan 11, jagung 10. Artinya dari semua responden itu menyebutkan berapa kali ini ya untuk penggunaannya, total penggunaannya. Dulu penggunaannya untuk apa saja tidak diperinci di sini. Nanti kita lihat di data mentahnya. Jambu, Jipang, seperti itu masing-masing punya sudah dapat nilai UR-nya. Demikian juga untuk fungsi-fungsi yang lain atau nilai-nilai yang lainnya. Misalnya biasanya yang populer itu di studi etnobotani ada nilai apa? Nah, CI, cultural importance, ya, nilai budaya. The CIS function calculates the cultural importance index, gitu ya. Rumusnya ini, tapi sudah dibuatkan dalam kode, dalam fungsi menjadi CIS gitu toh. Kita tinggal copy paste ini seperti tadi, masuk ke R, pastekan di sini, data etnobotani ini namanya apa tadi? Etnobot, kemudian Ctrl Enter. Nah, kita sudah langsung memperoleh nilai CI masing-masing spesies. Kopi 1, pegagan 1, ada 1 itu artinya bahwa semua informan menyebutkan kopi ini gitu ya. Pegagan dan seterusnya. Jadi selalu di apa namanya? Di sort dari nilai terbesar sampai ke nilai yang paling kecil. Yang paling kecil di sini apa nih? Wedusan 0,091 untuk pakan ternak. Demikian juga untuk nilai-nilai kuantitatif lainnya. Monggo bisa dicoba-coba sendiri. Misalnya di sini ada yang lain, misalnya apa nih yang sering juga dipakai UV kalau nggak salah, atau relative importance (RI), ya, nilai penting.
nilai penting relatif dari masing-masing spesies, for each species. Kalau RI-nya lebih tinggi berarti nilai kepentingannya lebih besar juga. Nah ini misalnya kita copy paste ini, R besar, I besar, S, kemudian masuk ke RStudio, kita pastekan di sana paste etnobotani, datanya tadi diberi nama etnobot, Ctrl Enter. Nah kita sudah memperoleh nilai RI masing-masing, relative important for each species. Yang tertinggi di sini tembakau, ya. Tembakau dan kopi memang karena hampir 60% penduduk di sana itu adalah petani dan mayoritas petaninya itu adalah tembakau, digarap dan juga kopi gitu ya, ladang kopi. Jadi ini dua nama ini, nama tumbuhan ini mempunyai RI yang paling tinggi. Yang lainnya ada ini jambu, jahe, serai gitu ya. Nah, demikian tadi cara menganalisis data kuantitatif etnobotani menggunakan R. Untuk fungsi-fungsi yang lainnya silakan menyesuaikan. Itu mana? Nah, ini yang lainnya misalnya UV value ya, use value. Use value ini juga sering juga dipakai di penelitian etnobotani. Caranya sama juga, mudah sekali pemirsa, tinggal copy paste UVS ini, kemudian etnobotani datanya di mana? Etnobot, enter. Oke. Kok enter? Ctrl enter. Nah, ini kita sudah memperoleh data UV masing-masing spesies. Tertinggi kopi, kemudian pegagan, susul pegagan dan jagung, masih juga jahe dan tembakau. Oke. Nah, itu ya. Semoga mudah dipahami bagaimana cara menghitung yang tadi menggunakan rumus itu yang sudah diadopsi ke paket-paket di R. Mudah sekali, kita tinggal menggunakan ini. Nih, menggunakan ini dok. UR, CI, RI, UV. Oke ya, selesai sementara itu dulu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memvisualisasikan data kita. Ya, memvisualisasikan data etnobotani menggunakan R. Ya. Di sini ada dicontohkan misalnya kita bisa memvisualisasikan